Masa depan meskipun badai kan tetap melanda, semangat takkan pernah terkekang. Satukan semangat, satukan tekad, menjunjung setia jika kadena. Mari bersama KTNA maju sejahtera. Tani nelayan andalan, harapkan cinta dan kejujuran dari setiap insan unsur bangsa. Pemerintah itu bukan tidak bisa memuaskan semua keinginan, tidak bisa mewujudkan semua mimpi dalam sekejap. Tapi yang penting begini, pemerintah itu memberikan harapan kepada semua orang. Mimpi-mimpinya itu akan terwujud. Bagaimana caranya? Caranya mudahnya berkomunikasi, mudahnya bersilaturahmi, mudahnya kita menggalang sebuah sebuah forum ya, di mana kita bisa saling mengenal, kemudian kita bisa saling mencurahkan semua pendapat, semua keinginan. Sebetulnya itu kuncinya. Saya pertama kali ke Bogor, yang saya terima itu list persoalan ya. 10 tahun jalan R3 dari 2009 sudah jadi, tinggal sepotong belum bisa dipakai karena persoalan-persoalan administrasi. Ada jalan Parung Banteng, sudah ada akses tol Bogor Selatan, tidak bisa dibuka karena akses administrasi dan belum ada langkah-langkah finalisasi. Kemudian Jalan Dewi Sartika 30 tahun dikuasai oleh lapak PKL ya. Kemudian juga 30 tahun Taman Topi dikuasai oleh swasta. Kemudian persoalan Masjid Agung 6 tahun, persoalan Pasar Tekum 14 tahun, persoalan jalan bukan hanya R3, R2, kemudian jalan Bogor Inner Ring Road puluhan tahun. Jadi saya itu mewarisi berbagai kebijakan-kebijakan masa lalu. Tapi saya tidak menjadikan itu sebagai sebuah beban. Tapi bagaimana ya kita mencari titik-titik persoalannya dan titik-titik solusinya. Nah, gimana caranya kita membereskannya? Saya datang ke Bogor itu bukan tiba-tiba membuat sebuah kegiatan yang mercusuar, tidak. Saya datang ke Bogor, hari pertama saya dilantik di tanggal 21 April 2019. Hari Rabunya saya datang ke jalan namanya KS Tubun. Jalan KS Tubun Bapak tahu nggak tuh, dari Jabu 2 mau ke Ciluwer. Itu pemisah jalannya 60% lebih besar yang di kiri daripada yang di kanan. Jadi kalau kita datang dari Cibulu, kita datang dari Yasmin, kita datang dari tol Sentul, itu ketemu sama angkot yang ngetem, ketemu sama pom bensin, ketemu sama Informa. Berapa puluh tahun saya bolak-balik ke Bogor, pulang ngadepin itu. Ya, saya pikir kok nggak bisa diselesaikan. Jadi hari pertama bukan saya membuat gedung pencakar langit, tidak. Saya panggil Kadisub, saya tanya, Ibu Kadis, ini nggak bisa kita pindahin median pemisah jalan? Oh nggak bisa Pak, ini jalan nasional, sulit, harus izin gini-gini. Saya bilang, coba bawa pulpen, bawa kertas, saya dikte. Suratnya kayak begini, saya bilang. Surat jadi, diketik, dikirim ke PUPR pusat. 1 minggu dibalas. Apa isinya? Diperbolehkan, ya kan? Terus duitnya nggak ada. Jadi nggak ada semua itu urusan duit, nggak ada urusan sama duit. Tadi pemindahkan PKL punten Kang Bram, nggak pakai duit, ya, pakai komunikasi. Jadi kita copot si ininya karena sudah dapat izin. Saya bilang copot deh. Oh Pak, nanti kita lelang dulu, nggak usah, pakai yang rutin aja. Pekerja kan banyak, saya bilang. Jadi kita geser aja itu mediannya selama sudah ada izin. Setelah itu baru nanti yang bolongnya sedikit diaspal, kan beres. Sekarang kalau kita lihat ke jalan KS Tubun, kan masih macet, iya, tapi sudah tidak seperti dulu. Itu hal kecil. 10 tahun jalan R3, ya, dari harga tanahnya 1,4 miliar, saya tanya,
Kenapa 10 tahun jadi 14,9 miliar? Rupanya ada salah sistem. Jadi selalu di-appraise, kemudian pada saat appraisal-nya turun, jangka waktu appraisal-nya sudah lewat dari 6 bulan. Uangnya sudah ada, tapi nggak bisa dicairkan. Ya. Kemudian kalau kita ikuti pola lama, di appraisal lagi tahun depan, dari 14,9 bisa jadi 16 miliar. Kita punya duit 1,4 miliar taruh di bank, nggak mungkin jadi 14,9 miliar. Ya, 10 tahun paling juga dari 1,4 paling jadi 1,6. Coba bayangkan. Jadi ini urusannya urusan komunikasi, urusannya urusan bagaimana kita bersinergi, berkolaborasi, ngobrol satu sama lain, pengennya seperti apa. Nah, namanya pembangunan itu dimanapun di seluruh dunia bukan hanya pembangunan infrastruktur. Ada dua, pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia. Kalau kita bangun infrastruktur, insya Allah kulturnya berubah. Coba kita ke Singapura, jalanan rapi, bersih, ya, jalanan rata, orang mau buang sampah juga nggak usah ada polisi, udah malu hati sendiri. Ini persoalan-persoalan yang memang harus kita bangun, ya, bukan hanya urusan infrastruktur, tapi dibangun juga kultur. Jadi memang persoalan masih banyak, tidak semuanya bebas. Sekarang contoh ya, waktu alun-alun, Taman Topi, saya dapat tembusan surat permohonan perpanjangan PT Exotica untuk meneruskan pengelolaan Taman Topi. Saya lihat, ngapain diterusin lagi? Saya tanya ke BKAD, kita dapat dari PT ini berapa setahun? Dapat 40 juta. Buat apa? Saya bilang 40 juta, negara mah kekecilan 40 juta. Kita jadikan alun-alun, saya bilang. Masyarakat bebas ke situ. Kita bangun yang bagus, yang representatif. Gitu juga Masjid Agung. Masjid Agung sudah 6 tahun mangkrak. Kalau mau dijadikan kasus hukum, sekarang belum ada Masjid Agung. Ada persoalan lain, persoalan solusi yang harus kita punya hati, pikiran, perasaan kita kurang lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau kita mau galak-galakan mah, udah si kontraktornya yang belum ngembalin 700 juta kita urus ke polisi, ya nggak akan selesai 5 tahun, ya nggak akan ada namanya Masjid Agung. Tapi karena masjid itu sudah mangkrak 5-6 tahun, saya minta yang datang itu bukan polisi, yang datang itu namanya Komisi Keselamatan Konstruksi. Itu solusi. Sekarang udah ada masjidnya bagus, luar biasa, daya tampungnya 5.000. Coba kalau kita masukin ke polisi, sekarang lagi di polis lain, ya. Jadi itu dari mana? Dari otak, pikiran, perasaan, hati kita. Gimana menyelesaikan semua persoalan ini dengan dialog. Nggak bisa, oh saya paling hebat, enggak. Ini mah urusannya. Spanduk terbesar. Dede Rahim, Calon Wali Kota Bogor 2024-2029. Depan Matahari, Alun-Alun Bogor. Pasar Kuda. Yang terbesar di Kota Bogor. Dede Rahim. Ya Pak, semoga sukses.